Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi fisika. Yang pertama kita akan membahas tentang gaya kolom. Nah, sebelum ke gaya kolom, kita harus pahami dulu kalau muatan listrik itu terbagi menjadi muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Jika dua muatan sejenis itu didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Jadi kalau muatan positif sama muatan positif, dia akan tolak-menolak. Dan kalau berlainan jenis, maka akan tarik-menarik. Oke. Jadi kalau ada muatan positif, didekatkan dengan muatan positif, dia akan tolak-menolak. Yang negatif juga sama ya. Tolak-menolak. Tolak-menolak. Kemudian ada juga yang tarik-menarik. Ketika muatan positif didekatkan dengan muatan negatif atau yang berlainan jenis. Kemudian berdasarkan percobaan Charles Coulomb itu dia menyimpulkan gaya elektrostatik. Dia berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan. Yang ini maksudnya kedua kali muatan. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan. Kuadrat jarak itu yang ini. Sehingga gaya kolom itu ditulis seperti ini. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau kita bisa tulis juga 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian, jika ruang antar muatan bukan ruang hampa, melainkan medium lain, maka nilai permitivitas akan berubah yang disimbolkan dengan epsilon. Nilai epsilon berhubungan dengan konstanta dielektrik yang dapat dituliskan sebagai berikut. Epsilonnya sama dengan K kali epsilon 0. Jadi, kita mau pakai yang mana? Tergantung nanti kondisi di soal yang diketahui itu seperti apa. Ya. Jadi kalau misalkan nih, kalian di soal yang diketahui hanya muatan sama jarak, berarti kalian bisa pakai rumus yang pertama, yang ini. Tapi kalau ternyata diketahui nilai epsilonnya, kalian bisa pakai yang ini. Nilai epsilon diketahui tapi dia di ruang hampa misalkan. Tapi ada epsilon tertentunya nilainya, maka pakai yang kedua. Tapi kalau misalkan diketahui mediumnya bukan ruang hampa, diketahui konstanta dielektriknya, nanti bisa pakai yang ini. Lalu selanjutnya, jika dihubungkan dengan gaya elektrostatik, hubungan antara permitivitas suatu bahan dan gaya elektrostatik dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, ini adalah contohnya. Nanti dicontoh aja ya. Rumus yang ini itu sama dengan yang di atas. Kemudian yang ini bisa kita tuliskan F bahan sama dengan F vakum per K besar. Kita cek dulu, F bahan itu adalah gaya kolom dari suatu bahan, F vakum gaya kolom di ruang hampa. Kemudian ada epsilon, artinya permitivitas bahan, epsilon 0 permitivitas vakum. Lalu ada K, artinya konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan. K kecil 1 per 4 pi epsilon 0 yang merupakan tetapan kolom juga. Jadi K itu namanya tetapan kolom, bisa dirumuskan dengan seperti ini. Atau dia diketahui 9 kali 10 pangkat 9. Q1 dan Q2 itu adalah muatan dan R itu jarak antar kedua muatan. Nah, di sini juga digambarkan atau diberikan konstanta dielektrik. Nilai K ya, konstanta dielektrik K besar. Dari berbagai macam bahan kalian bisa lihat dan masing-masing memiliki nilai. Lanjut, gaya elektrostatik itu tidak hanya terjadi akibat adanya dua muatan yang saling bersinggungan, tetapi bisa juga adanya banyak muatan yang saling bersinggungan. Jika
Dalam suatu tempat atau bidang terdapat beberapa muatan listrik, gaya elektrostatik yang dihasilkan itu semakin banyak. Gaya elektrostatik itu merupakan bentuk dari besaran vektor, sehingga besar maupun arahnya perlu diperhitungkan. Apabila terdapat banyak gaya elektrostatik di salah satu posisi, gaya elektrostatik total merupakan nilai resultan dari seluruh gaya elektrostatik. Interaksi dari gaya beberapa muatan menunjukkan seperti gambar. Oke, jadi di sini gaya kolom yang ditimbulkan oleh banyak muatan. Ini kan ada muatan 1, muatan 2, dan muatan ketiga. Untuk muatan 3, itu dia ada gaya elektrostatik yang ke arah muatan 1, yaitu F13, gaya elektrostatik muatan 1 terhadap muatan 3, dan dia juga punya gaya elektrostatik terhadap muatan kedua atau F23. Maksudnya seperti itu. Jadi ada lebih dari 2 muatan gitu ya. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan gaya kolom muatan Q3, gaya kolom di muatan Q3 yang dinyatakan sebagai F3. Interaksi antar muatan Q2 dan Q3 yang dinyatakan dengan F23, sementara interaksi antara muatan Q1 dan Q2 dinyatakan dengan F13. Apabila F13 nilainya lebih besar dari F23, gaya kolom di muatan Q3 ditentukan dengan perhitungan diselisihkan. Jadi kalau ternyata, jadi perlu diketahui ini kan arahnya beda ya. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi untuk menghitung resultan atau totalannya nanti kalian selisihkan. Nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi nih kalau misalkan nanti gaya antara F2 sama F13 itu ada sudutnya, maka kita menentukannya menggunakan rumus ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kakak punya soal. Kita coba identifikasi terlebih dahulu ya. Yang pertama kita baca dulu ada dua buah muatan. Ada dua buah titik, yaitu titik A sama titik B. Kemudian berjarak 3 meter. Oke, jadi kalau kita gambarkan tunggu, kita tulis dulu ada jarak A sama B, itu adalah 3 meter. Kalau kita gambarkan ini A, kemudian kita bikin di sini, ini adalah B. Masing-masing muatan listrik itu adalah 4 sama min 1. Berarti muatan A adalah 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Lalu muatan di B-nya min 1 kali 10 pangkat min 4 kolom. Berarti ini positif dan ini negatif. Kemudian titik C terletak di antara A dan B. Berjarak 2 meter dari A. Oh ya, ini tadi belum dituliskan. Ini kan 3 meter. Kemudian jaraknya 2 meter dengan A. Dari sini, anggaplah di sini ya, ada si C. Jaraknya dari A itu 2 meter. Berarti RAC-nya itu 2 meter dan bermuatan positif. QC itu 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Yang ditanyakan adalah gaya elektrostatik di C, berarti FC. Nah, ingat kalau seperti ini, maka kita cek dulu. C itu bisa bereaksi atau mereka tuh punya interaksi terhadap muatan yang A ataupun B. Untuk muatan yang A, C terhadap A, dia kan sama-sama positif. Berarti nanti interaksinya itu ke sini. Ini adalah FCA. Karena kan bertolak. Gitu. Nah, sedangkan C sama B itu positif sama negatif, tarik-menarik. Berarti arahnya FCB.
Paham? Nah, karena yang ditanyakan adalah FC, ternyata FCA sama FCB arahnya sama. Maka nanti kita jumlahkan. Karena kan yang dicari itu adalah muatan yang ada di C atau gaya elektrostatik di C. Ada dua yang arahnya kebetulan sama. Jadi dijumlah nantinya. Seperti ini. Nah, kalau sudah sampai situ, maka tugas kita itu cari masing-masing FCA-nya dahulu. Rumusnya, kita punya muatan, kita punya jarak. Berarti nanti kita pakai K, Q, C, A per R, CA kuadrat. Oke, kalau sudah, maka kita hitung. K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya masukkan yang 3 kali 10 pangkat min 5. Q-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Dibagi jarak CA itu 2 meter. Berarti 2 kuadrat. Sama dengan, nah sekarang kita hitung. Biasanya kalau kakak sih sukanya ngitung yang angka dulu ya. Kayak misalkan ini nih. 2 kuadrat itu 4. Kita bisa coret sama 4. Jadi sisanya 9 kali 3. 9 kali 3 kali 10 pangkat 9. Ini pangkat min 5. Pangkat min 4. Hati-hati konsep eksponennya dipakai. 9 kali 3 itu 27. 10 pangkat 0 ya. Berarti hasilnya 27. Satuannya apa? Newton. Itu baru FCA. Lanjut lagi kita pakai atau kita cari FCB. Kaki CQB per RCB kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya 3 kali 10 pangkat min 5. QB-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Untuk arahnya itu tidak kita gunakan ya, arah muatan, bukan arah ya, tapi jenis muatannya plus atau min itu tidak digunakan di dalam perhitungan. Kemudian dibagi RCB. RCB nggak ada, adanya RAB. Oke, tadi kan A ke B 3 meter, A ke C 2 meter, dan C itu kan di antara A sampai B. Artinya jarak C ke B berapa? 3 meter dikurangi 2 meter. Jadi jaraknya C ke B adalah 1 meter. Berarti kita bisa tulis 1 kuadrat. Kalau sudah, ini 1 bisa dicoret. 9 kali 3 kali 10 pangkat 9 min 5 min 4. Sama dengan 27 Newton. Maka FC, tadi kan FCA plus FCB. Jadi 27 ditambah 27 sama dengan 54 Newton. Kalau misalkan ini kan hitung gaya aja ya. Hitung besar gaya berarti jawabannya ini. Kalau misalkan ditanyakan arahnya. Berarti arahnya ke kanan. Karena kan mereka mengarah ke kanan semua. Atau lebih tepatnya ke kanan dalam kurung ke arah muatan B. Seperti itu. Paham ya? Kalau misalkan nih yang satu di sini, yang satu di sini. Berarti kan nanti, misalkan anggaplah ini muatan C ya. Ini B, ini muatan A. Berarti kan FC-nya itu besar dikurangi yang kecil. Misalkan nih F yang dengan B itu lebih besar. Berarti FCB dikurangi FCA. Terkait arahnya, mengikuti yang besar. Misalkan yang besar yang ke kanan, ya udah berarti yang ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Sampai situ paham ya? Selanjutnya di sini ada soal, ada 3 muatan.
Q1, Q2, Q3 berada di ujung segitiga siku-siku A, B, C. Resultan gaya kolom pada muatan Q1. Nah, kali ini tipe soalnya itu yang membentuk sudut ya. Ada sudut siku-siku di sini. Sudut siku-siku bernilai 90 derajat. Benar. Oke, maka dari situ yang ditanyakan kan muatan Q1 ya. Q1 itu berinteraksi dengan A, jadinya seperti ini, yaitu FBA. Kemudian dia juga berinteraksi dengan si C menjadi FBC. Nah, kemudian berarti kita ambil rumusnya dulu. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Berarti nanti kalau kita tuliskan F1 atau kita tulisnya gimana ya? FB aja kali ya. Q1 kan di B ya, berarti FB sama dengan akar FBA kuadrat FBC kuadrat plus 2 FBA FBC cos 90 derajat. Karena ini sudutnya 90 derajat. Nah, selanjutnya kita cari dulu nih FBA-nya dulu deh. FBA, rumusnya masih sama. K dikali FB kali muatan ya. Muatan itu QB QA per RBA kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. QB di muatan yaitu 10 ya, 10. Oke, ini kan mikrokolom. Jadi, 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Kalian juga harus ingat, ini dibaca mikrokolom. Jadi di sini 10 kali 10 pangkat min 6. Karena harus kita ubah menjadi kolom. Kemudian kita kalikan QA-nya. 6 kali 10 pangkat min 6 mikrokolom juga dibagi jarak. Nah, di sini itu diketahui jaraknya adalah 30 cm. Ini sisinya sama ya. Jadi kita tahu bahwa RBA itu sama dengan RBC karena ada simbol sama sisi, yaitu senilai 30 cm. Atau kita ubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. Eh, 30, tunggu sebentar. Kita ubah menjadi 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini juga. Nah, kalau sudah, berarti ini RBA-nya 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadrat. Kemudian, ini kan 10 pangkat 1 ya. Jadi nanti kita kalikan 9 kali 6 kali 10 pangkat 9. Ini ada 1 min 6 per 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 1 dikali 2 itu min 2. Kalau sudah ini bisa dicoret. Menjadi 6 kali 10 pangkat, ini kan 10. 10 min 12, min 2. Kemudian ini min 2-nya naik ke atas, jadi positif 2. Sehingga nanti didapatkan 6 Newton. Itu adalah FBA-nya. Nah, lanjut lagi kita mau cari FBC. FBC sama dengan K QB QC RBC kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. B-nya 10 kali 10 pangkat min 6. Sebentar, ini
berat ternyata. Kita turunkan. Kemudian Q-nya yaitu 8 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya sama 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kita kalikan 9 kali 8, 10 pangkat 9, ini pangkat 1, min 6 per 9, 10 min 2. Coret-coret, 8 kali 10 min 2 kali 10 pangkat 2. Ini habis, sisanya adalah 8 Newton. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus ini. Kita salin aja. Kemudian dari situ kita coba masukkan. Berarti akar sebelumnya FBA-nya kan 6 ya. Berarti 6 kuadrat plus 8 kuadrat plus 2, 6, 8, cos 90. Nah, untuk cos 90 itu nilainya 0 ya. Sehingga nanti menjadi akar 36 plus 64 aja. Karena ini dikalikan 0 tetap 0. Menjadi akar 110 Newton. Jadi muatan atau gaya elektrostatik di B, seperti yang diminta di soal, pada muatan Q1, yaitu di B, adalah 10 Newton.